Halo, hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini, ahem, energi seseorang kepada kamu. Siap-siap ya, apa yang sedang ingin disampaikan oleh tarotku mengenai seseorang ini. Yuk simak ya teman-teman semuanya. Yang baru datang, baru bergabung, halo, apa kabar teman-teman? Sehat selalu dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih semuanya. Kita mulai ya. Ada the Tower, Two of Fire, ada Three of Air, Four of Air, dan satu lagi ada Queen of Earth. Wow. Hubungannya secara energi dari kartunya ini ya, ada sakit hati, luka batin, penantian ya. Karena hal-hal seperti ini menyebabkan kurang istirahat ya, terus batinnya banyak melamun. Pada akhirnya tuh seperti mudah terserang penyakit. Dan kali ini orang yang sedang aku bacakan ini dia mentalnya mungkin down ya, nggak ada ini berlebihan sih kalau aku lihat ya dari kartu yang terbuka, tetapi nanti aku bikin sederhana ya, kayak semacam ini loh, dia nggak punya energi untuk melanjutkan kehidupannya dia ya. Ini bukan berkaitan karena kamu spesial, nggak ada kamu dia mati, bukan. Tapi di sini tuh dia ada ketergantungan dengan kamu, itu tentang banyak hal ya, yang menyebabkan dia pada saat kalian ini sedang bermasalah komunikasi, atau memang salah satu di antara kalian, atau yang aku lihat ya di sini di kartunya The Tower ini mungkin ditunjukkan adalah posisi hubungan kalian ini ada hambatan, ada rintangan gitu ya, yang menyebabkan gagal terus mau melakukan penyatuan. Hambatannya apa? Kita simak ya. Tapi kalau di ujungnya ada Queen of Earth, bisa jadi ini juga ada kaitannya, mungkin dia punya pasangan dan juga dia ada permasalahan dalam restu dari orang tua gitu, atau mungkin memang ada hambatan karena dia punya anak perempuan gitu ya, atau mungkin punya saudara perempuan yang mempengaruhi pergerakan dia dalam hubungan ini dengan kamu. The Tower sendiri ini adalah dimana saat ini hubungan kalian sedang mengalami tragedi yang cukup keras banget ya. Terasa kayaknya sulit banget untuk hubungan ini bisa berjalan seperti kehendak kamu atau kehendaknya dia. Dia selalu membutuhkan kamu nih teman-teman, karena secara energi ya, dia ini, kamu selalu ada pada saat dia dalam keadaan kebingungan di kehidupan ya. Misalkan entah ini memang dia ada kaitannya dengan mental dia ya, dia orangnya baper, atau memang kamu sering memberikan kemudahan dalam hal kalau lagi ada masalah kamu kasih uang, jadi lancarlah masalah dia, atau masalah apapun gitu dalam hidup kamu selalu ada ya, mengatasi permasalahan dia, sehingga menyebabkan diri dia ini sulit untuk beradaptasi pada saat kamu sudah mungkin menghilang dari kehidupannya dia, atau memang kamu jaga jarak doang. Tetapi yang aku lihat di sini situasinya kayak dia itu menjalani hidup ini benar-benar tanpa petunjuk ya, dia nggak punya orang lain lagi yang bisa
dia andelin, yang bisa bantu dia itu keluar dari masalah yang dia alami. Orang ini tuh kalau aku lihat ya secara energi, kok kayaknya udah dibantuin kamu tuh masih terus punya masalah aja ya, nggak pernah belajar gitu dari, mmm, apa ya, kayak dia pernah ngalamin satu kesulitan. Tapi kok nggak pernah belajar gitu loh, oh aku nggak boleh melakukan ini lagi, nanti akan terjadi sesuatu hal yang pernah aku alami di bulan lalu, di tahun lalu, tapi dia nggak gitu. Ya dia ngalamin lagi dan terus aja kayak gitu, kayak ngerasa mudah gitu, kayak bakal selalu ada kamu yang buka jalan dia untuk em, terbebas dari duka lara ya. Nah, di sini saat kamu menjaga hubungan kamu dengan dia atau menjaga jarak ya, bukan menjaga hubungan tapi kayak menjaga jarak dengan dia karena kamu di sini udah mendapatkan sebuah pencerahan. Ini kalau kartu ini terbalik ya, mendapatkan sebuah pencerahan gitu. Dimana kamu sudah sangat sakit hati karena ngerasa mungkin banyak dikhianati, dibohongi. Ya, dibohongi ini kan artinya adalah sikap dia ini nggak pernah baik ya sama kamu. Dia dibantu apa-apa gitu, tapi dia nggak pernah belajar dari kesalahan. Terus kalau ditunjukkan jalan yang benar, kalau diberikan apa ya, kayak pengetahuan tentang hal kebaikan, dia tuh marah. Itu kamu sering disakiti dengan ucapan dia nggak terima gitu kalau kamu memberikan saran, pesan yang baik buat dia. Ya terluka sangat sakit. Di Three of Air di sini kan ada 3 pedang gitu ya kalau di kartu tarot ya. Itu bener-bener kecewa banget kamu sama dia. Jadi penantiannya kamu ini untuk menunggu dia bisa bergerak, bisa maju, ya keinginan dia kan pengen hidup sukses di Queen of Earth di sini. Ya, pengen hidup sukses, pengen hidup maju, tapi di jalannya itu dia mengendap-ngendap, tidak terang benderang, sehingga kamu tidak pernah mengetahui emang dia bisa ngelakuin apa lagi sih sampai dia kebobolan lagi. Emang dia habis lagi ngapain lagi sih bikin kamu tuh kayak terkena masalah. Jadi kamu tuh selalu kena masalah tuh gara-gara dia, makanya kamu kecewa. Pada akhirnya kamu juga di sini manusia biasa ya, punya amarah, punya sisi negatif dan kamu meledak. Ya mungkin beberapa orang dari teman-teman ini ada yang menggunakan volume atau suaranya ya untuk menegaskan, untuk sampai pesannya kepada telinga dia. Tapi kamu mungkin beberapa dari teman-teman juga ada yang cuman diem aja, mematung, atau hanya memberikan pesan itu beberapa minggu ke depan baru memberikan saran, tapi itu pun tidak langsung dengan mulutmu ya, tapi juga dengan bahasa-bahasa yang baik, yang sopan gitu, karena kamu ngerasa memang enggan ya menyakiti orang lain meskipun dia sudah menyakiti kamu, mengkhianati kamu, berbohong gitu artinya ya, bukan berkhianat karena ada orang lain tapi kayak berbohong aja gitu. Jadi kamu tuh ngerasa ya udah capek aja gitu ya, nggak mau denger apa-apa atau alasan lah intinya gitu. Jadi kamu membuat sebuah tembok yang tinggi, yang besar ya, yang mungkin kamu masih bisa dikunjungi, masih bisa bicara sama kamu. Tapi untuk mendapatkan persetujuan, untuk mendengarkan kamu bicara lagi, dia udah nggak pernah lagi ngedapetin kamu seperti yang dulu, sosok yang ceria ya, semangat, terus apa ya, aktif dan banyak pergaulan. Belakangan ini kayak kamu nggak mau lagi nampak memberikan kesan kalau kamu itu hebat, kalau kamu itu kuat di depan dia, karena ngerasa dia itu nggak pernah bisa berpikir baik dan nggak mau mengambil contoh ya dari kamu gitu. Malah justru kayak seakan-akan dijadikan bahan bulian buat dia. Ya, dia ngerasa tersindir, tersaingi gitu kan. Pada akhirnya kamu lebih kayak masa bodoh dengan diri dia di Four of Air ya. Kamu udah masa bodoh aja sih gitu. Lah ngapain ngurusin dia gitu ya. Lagi kalau dibilangin, diomongin nggak pernah paham gitu. Terus udahannya itu cuman ngerasa dia seakan-akan tersakiti oleh kamu. Jadi kamu memilih udah nggak peduli dan kamu konsentrasi pada pencapaian kamu aja di Queen of Earth ya. Oke, ini ada energi dari Aries ya, lalu ada Aquarius ya, ada Libra.
dan juga ada Capricorn, Virgo, dan Taurus. Kayak ngerasa apa ya, kamu ini cuman dijadikan manfaatnya gitu. Tapi kita lihat seperti apa sih perasaannya dia ke kamu. Ada perasaan cinta nggak sih gitu ya? Kenapa kok ngerasanya pingin sama kamu itu karena emang belakangan ini karena dia punya masalah, atau memang selama ini menjalin hubungan sama kamu emang dia sayang, tapi dalam perjalanannya dia dapat ujian seperti ini, kesusahan karena memang mungkin dia orangnya sembrono ya, atau memang dia tidak pernah belajar dari kesalahan, orangnya juga suka menggampangkan atau boros. Kita lihat ya di perasaannya dulu, seperti apa sih dia perasaannya ke kamu. Apa selama ini dia emang udah punya masalah, atau emang baru-baru ini aja kamu udah sadar gitu kalau dia ini kok kenapa ya punya masalah mulu, jadi asmara kamu terganggu. Kita lihat ya perasaan dia sama kamu seperti apa. Ada Six of Pentacle, ada The Emperor, The King of Pentacle, Two of Wands, Four of Pentacle. Emang dari awal kalian ketemu ini teman-teman, dia memang sudah punya seperti tabungan ya. Tabungan. Emang dia dari awal udah bawa masalah gitu loh ya. Dia udah bawa masalah nih dalam hubungan kalian, tapi dia bisa mengelabui kamu lah, intinya begitu. Tapi bukan pacaran sama kamu atau menikah sama kamu ini bukan untuk melunasi hutang-hutangnya atau untuk membawa dia dari lembah kesusahan ke tempat yang berbahagia yang dia inginkan, tapi melainkan dia memang tidak sengaja ya. Memang tujuannya mencari pasangan itu untuk hidupnya nanti di masa depan itu bahagia gitu ya. Terus hidupnya di depan itu penuh dengan hidup tenang, damai, tidak pusing ya masalah finansial. Nah, memang dari awal ngedeketin kamu ini, itu pertamanya memang ada rasa sayang teman-teman. Dia memang benar-benar jatuh cinta, tapi sebelum dia menyatakan cinta itu dia kan cari tahu kamu dulu. Di situ ada Six of Pentacles ya, dia mungkin bertanya atau dia mengetahui beberapa mungkin informasi tentang kamu yang penting-penting aja, yang membuat dia itu yakin untuk memilih kamu sebagai pasangannya ya. Seiring waktu berjalan ya, kamu juga mengetahui seperti apa dia semakin keras ya, sikapnya semakin tidak terkontrol, atau memang dia seenaknya berperilaku sama kamu dikarenakan apa yang mungkin dia inginkan ini tidak dia bisa dapatkan dari kamu gitu ya. Jadi bukan masalah kamu pelit gitu ya, atau dia pelit, tapi dia ini memang sangat minim ya, sangat sedikit sekali memperhatikan kamu, membuat kamu ini bahagia dengan hasil usahanya dia gitu, atau memberikan surprise. Namanya orang pacaran atau orang berpasangan pasti kan ingin selalu memberikan kebahagiaan ya buat pasangannya. Nah, dia ini nggak pernah kepikiran ke arah sana ya, dia nggak pernah memberikan hal tersebut, dan justru malah sebaliknya ya, aku ngeliat dari kartunya tuh kayak dia tuh ngarepin terus dapet perhatian dari kamu. Ini anggaplah kamu yang di sini ya. Ini tuh yang mengemis tuh adalah dia. Jadi dia ngerasa pingin kamu tuh loh yang harus kamu kan sayang sama aku tapi kok nggak ada perhatiannya gitu. Jadi dia nggak mau mendului gitu ya. Bukannya sebagai pasangan itu harus mencari siapa yang duluan gitu, bukan. Tapi ini orang memang tipenya kayak gitu ya. Dia itu nggak akan memberikan sesuatu walaupun kamu mendului gitu, memberikan perhatian itu kepada dia. Dia nggak akan membalas. Kalau aku lihat seperti itu, karena di Emperor di sini jiwanya udah seperti kaisar ya, yang selalu ingin dilayani, ingin
kasih, penghormatan ya, terus ya semuanya lah, dia nggak mau usaha gitu. Karena dia ngerasa memang, dia mencintai kamu dan dia cukup dengan bahasa atau mungkin dengan, acts of service-nya dia itu ya sentuhan atau, apa ya, bicara dengan kamu bukan melalui, pemberian-pemberian hadiah gitu ya. Dia lebih pandai atau lebih menguasai perhatian itu dalam bentuk perhatian yang, kamu apa ya, kayak, love bombing itu yang bentuknya kayak sentuhan ya, bukan sesuatu hal yang diberi dalam, usaha dia membahagiakan kamu seperti mengeluarkan, hasil usaha apa sih, hasil dia bekerja membelikan sesuatu hadiah lah buat kamu gitu. Dia nggak ngelakuin hal tersebut gitu, justru malah dia berharapnya semua itu dari kamu datangnya, gitu ya. Seseorang ini dia punya, jarak tempuh yang lumayan jauh ya dengan kamu, ini LDR juga sih di two of wands-nya, dan perasaan dia ini sayang gitu loh, gimana ya, secara materi loh, bukan bukan, dia jatuh cinta kamu sama kamu tuh bener-bener jatuh cinta, tapi yang aku lihat selama perjalanannya itu justru malah, apa ya, keseluruhan ya, bukan hanya cinta gitu, bukan hanya harta, tapi semua yang ada pada diri kamu itu dia pingin gitu loh. Ya dia pingin menguasai di Four of Pentacles ya. Sejauh berdekatan dengan kamu atau kalian sekarang LDR, tapi dia banyak tahu tentang hidup kamu gitu ya. Yang nyebabin dia ini sayang banget ke kamu itu mungkin lebih lebih kepada, kamu ini siapa gitu. Kalau kamu adalah orang yang sederhana, tidak memiliki hal apapun, mungkin dia sudah lama pergi ninggalin kamu gitu loh. Ya serius aku ngomong beneran. Maaf banget ini mah. Tanpa kata-kata mungkin ya, tanpa sebuah perpisahan, gitu ya. Kalau diartikan seseorang ini nggak akan kembali lagi gitu ke kamu. Tapi kalau kamu ini adalah sosok yang aku lihat ya mungkin, perasaannya ini kan adalah bentuk perasaan dia di kelima kartu tarot yang di bawah ini ya. Ini menggambarkan kamu loh, kamu ini adalah sosok yang kuat, stabil secara finansial ya. Terus juga mungkin dari segi pengetahuan kamu itu, mumpuni yang membuat diri dia mungkin terkesan dan juga, berminat gitu ya dalam menjadikanmu sebagai pasangan hidupnya. Tapi kalau teman-teman di sini memang ada kekurangan dalam hal finansial atau memang pekerjaannya biasa aja gitu, tapi bagus gitu ya, kehidupan pribadinya, kehidupan sehari-harinya dia seneng, dia nggak ngelihat pekerjaannya, tapi yang ada pada kamu, bagaimana kamu bersikap gitu ya, bagaimana kamu memperlakukan diri kamu itu juga sebagai daya tariknya kamu ya di matanya dia, bukan karena kamu punya uang bahagia bisa beliin dia apa aja gitu ya, bukan hal seperti itu, tapi di kamunya ini nggak menampakkan kamu ruwet, kamu miskin gitu ya, kamu apa ya, kayak serba kekurangan, mengeluh, nggak ada pada diri kamu, itu yang membuat diri dia itu berkesan, tertarik sama kamu. Ya mungkin ada beberapa dari teman-teman ini yang benar-benar di bawah kesederhanaan hidupnya. Ada di emperor ya. Jadi dari tampilan wajah, bagaimana berpakaian juga mungkin sederhana tapi auranya aura raja dan ratu gitu. Jadi nggak kelihatan sama dia kamu orang nggak punya gitu ya. Jadi kamu tuh selalu diincer buat, dimintai tolong, dan kamu juga nggak berterus terang nih, bener nggak? Kamu nggak terus terang gitu keadaan kamu sebenarnya yang sedang kamu hadapi. Orangnya juga licik, jadi kamu juga bisa ya, apa, kayak mengimbangi, kalau aku lihat seperti itu ya. Kayak kamu tuh bisa ngimbangin dia gitu, jadi dia mau memperoleh apa dari kamu ya nggak bisa, nggak mudah gitu, walaupun sebetulnya kamu bisa mengusahakan buat dia mau apa sih, dunia dunia di tangan kamu kok, walaupun kamu orang sederhana, tapi kalau dia sayang sama kamu dengan tulus dan batin kamu ngerasain dia benar-benar tulus, kamu pasti akan memberikan apa yang kamu, bisa dapetin dari hasil tanganmu, kerja kerasmu gitu ya. Walaupun kamu mungkin tidak punya harta warisan atau tidak punya, apa ya, sekilas mata memandang mungkin memang kamu orang yang berpunya, tapi kalau, keadaannya ya
nggak gitu, nggak seperti apa yang mungkin orang-orang lihat gitu ya. Tapi ya kalau untuk orang dicintai kamu selalu bisa menyediakan gitu, asalkan dia tidak banyak eh, berkhianat, berbohong, mungkin kamu akan seperti itu ya, ngebahagiain dia karena kamu merasa memang dia adalah pasangan idealmu dan kamu cinta, sayang. Jadi kalau orang cinta dan sayang itu nggak perlu diminta ya hadiah-hadiah, pasti diberikan dengan tulus. Bahkan mungkin kalau kamu lihat dia sangat di bawah sederhana juga, kamu mungkin bisa memenuhi standarnya gitu. Mungkin kamu gantikan bagaimana cara dia berpakaian, ya bener nggak? Kamu mulai merubah dikit-dikit, biar biar sebenarnya kamu tuh orang yang nggak suka pamer, nggak suka flexing, tapi kamu selalu ngasih saran modis gitu ya, dalam berpakaian, dalam ya bermake up gitu, atau mungkin cara bertutur sapa. Kamu tuh selalu menggambarkan idealnya seorang manusia, seorang orang gitu, hidup itu punya etika, cara berpakaian tuh ngerti gitu. Jadi kamu ajarin kayak hal-hal seperti itu tuh ke dia ya. Dan nampaknya dia tuh kayak ya malas ya, malas berusaha karena kamu di sini justru mengusahakan semuanya. Pada akhirnya dia tuh kayak berleha-leha ya, kamu yang sayang ya, kamu yang berkorban, tapi dia justru tidak timbal balik ya. Ini memang kejahatan dan kejelekan sifat dia dalam hubungan kalian. Tapi dalam perasaan memang iya betul, dia sulit banget melepaskan kamu. Mungkin bahkan sampai perang-perangan juga nggak akan ngelepasin kamu karena emang dia sayang banget. Kalau ini laki-lakinya, kamu perempuannya, kalau dia belum mau putus ya kamu nggak akan diputusin. Walaupun kamu ingin bercerai dengan dia, dia nggak akan ceraikan kamu gitu loh ya. Walaupun kamu tidak memberikan hadiah lagi ke dia, dia nggak akan menceraikan kamu, tidak akan memberikan perpisahan dengan kamu. Dia nyaman nyaman karena walaupun kamu tidak bisa memberikan apa yang berbentuk materi gitu ya, atau kesenangan dunia, dia nggak akan peduli. Yang penting masih ada kamu, karena di mata dia kamu tuh terbaik gitu ya. Mungkin aku bilang tadi itu ya, kamu bisa menjaga diri kamu, merawat diri kamu, punya pengetahuan yang baik gitu ya, dan kamu tuh nggak malu-maluin dijadiin pasangan, ya bisa jadi ngerasa jadi orang terhormat lah deket sama kamu. Mungkin kamu punya pendidikan atau punya pekerjaan yang baik, jadi bikin pamor dia naik gitu ya. Perasaan dia sayang teman-teman, tapi memang ada sesuatunya ya, bukan real karena dari hati, tapi memang ada sesuatu di kamu yang kamu kenakan, bagaimana kamu dalam kehidupan ini berinteraksi dengan orang banyak, dengan penampilan kamu ya, dia menilainya seperti itu, penampilan. Jadi dia ngerti kalaupun sudah lama hubungan sama kamu, terus tahu semuanya tentang kekurangan kamu, dia nggak akan ninggalin kamu. Karena di kamunya, bukan di apa yang kamu punyai. Maksudnya di kamunya kamu bisa eh, mempresentasikan diri kamu di hadapan orang-orang dan dia itu bagus. Personal brandingnya itu bagus di mata dia. Jadi kayak dia misalkan punya satu gebetan nih, kayak bikin infil dia, selalunya kamu yang bikin dia nomor satu deh, kebayang terus sama kamu, cara kamu itu beda banget, bagaimana mentreatment dia aja kamu pinter gitu ya, bukan dikasih hadiah-hadiah, tapi dia senang kerapihan ya dari kamu, harum, bersih, atau mungkin juga jaga image-nya kamu ya, cara bicara kamu itu dia seneng. Kamu bisa gitu loh menggunakan love language kamu, tapi bahasanya itu yang dia sukain gitu ya, apa ya, nggak genit gitu ya, nggak caper sama dia, dia seneng seneng kamu tuh karena itu ya, itu perasaannya dia gitu. Kita lihat sejauh mana dia mencintai kamu. Ada the temperance, oke, lalu ada the hierophant, ini ada five of wands, dan tuh ternyata dia sayang sama kamu ya. Oke, jadi ini mungkin ada pertentangan, entah ini seseorang single parent ya, dia punya anak perempuan,
itu ada di Queen of Earth, atau memang dia punya saudara perempuan ya, yang kalau ngelihat kamu tuh ngerasa mungkin tersaingi ya, saudara perempuannya. Atau infil dia ngeliat kamu dan ngerasa kayak nggak suka gitu sama kamu, dan dia mempengaruhi otaknya si cowok ini. Atau dia punya ibunya juga mungkin punya kelas tersendiri ya, punya pemikiran, punya keinginan buat anaknya ini dapat pasangan seperti apa. Jadi banyak memberikan pengaruh besar ke dirinya dia, ke mentalnya ya. Jadi dia itu diajarkan mungkin oleh ibunya, kakaknya, atau saudara perempuan lainnya untuk mencari pasangan tuh yang ya harusnya tuh yang ini loh, nggak penting gitu aja. Yang penting dia udah punya A, B, C, D gitu ya, punya uang. Itu yang penting biar hidup kamu nanti bisa senang ke depannya. Jadi kalau kamu mungkin ketemu sama orang tuanya, atau mungkin belum pernah ketemu tapi cuman by call aja, dan kamu bisa narik kesimpulan sifatnya seperti apa keluarganya dari cara dia bertanya, bagaimana cara dia mungkin memandang melalui PC. Misal ya, kamu belum pernah ketemu dia tapi PC-an aja, kamu bisa kenal dong seperti apa ya sosok ibu atau kakak atau adik perempuannya atau anak perempuannya, setuju apa enggak gitu menikah dengan kamu. Atau kebalikannya, kamu yang sudah punya anak atau memang ibu bapakmu atau mungkin juga saudara-saudara perempuanmu nggak seneng sama orang ini, mungkin karena dia males atau dia nggak punya pekerjaan yang tetap, atau mungkin kelihatan kayak hedon tapi ternyata nggak punya ya nihil. Misal ya, kelihatan orangnya pinter tapi pas diajak ngobrol tuh nggak ada apa-apanya. Kan bisa inpil tuh keluarganya cewek, keluarga kamu yang perempuan-perempuannya, yang ibumu gitu. Jadi bukan bukan karena diri kamu sendiri juga ya, tapi juga emang lingkungan keluargamu yang mungkin mengajarkan tentang kebahagiaan itu dalam bentuk apa, dalam mencari pasangan untuk masa depan. Nah, kebalikannya ya, misalkan ada perjalanan seperti itu yang merusak hubungan kalian tuh ya. Tapi kalau aku lihat dari kartunya di sini, memang dia mencintai kamu dan dia nyaman gitu. Sejauh ini dia nyaman sama kamu. Tapi yang aku lihat dari lingkungan ya, lingkungan kalian ini LDR kan, LDR, dan lebih kayak susah banget untuk yang namanya ketemuan itu karena harus pakai uang banyak gitu untuk ngedatenginnya. Ini yang membuat banyak masalah, ada banyak perdebatan. Temperance di sini loh, dia tuh mempertimbangkan loh. Mungkin kamu juga nggak tahu dia sempat ketemu lagi sama orang lain. Nah ya, The Temperance di sini itu yang lain-lain ketemu sama dia itu jauh udah kamu nomor satu deh gitu ya, nggak ada orang yang bisa nyingkirin hatinya, apa ya, cintanya ke kamu tuh udah di hatinya dia udah melekat gitu. Walaupun memang aku lihat di sini memang banyak sih, teman-teman jangan marah ya, tapi memang iya dia banyak yang mendekati, tapi sejauh ini kamu selalu nomor satu di Temperance ya. Temperance itu adalah sebuah arti di gambaran kartunya gitu, dia tuh udah melalui pertimbangan. Jadi intinya dia banyak ketemu orang gitu ya, jadi banyak dia melakukan apa ya namanya tuh, kayak perhitungan ya, mempertimbangkan, dan sampailah pada puncak keputusannya kamu tuh sangat berbeda dan sangat memiliki banyak kelebihan dan istimewa, makanya dia milik kamu. Dan di Hierophant di sini mungkin juga terbentur dari restu orang tua, ini yang menyebabkan beberapa hal kendala di dalam hubungan ini, atau memang ada latar belakang mungkin teman-teman ini pernah menikah atau memang salah satunya ada pasangan, ini yang menyebabkan perasaan dia ini terganggu, bahkan sulit ya bagaimana meneruskan hubungan ini. Ini orang memang agak bukan main-main ya, tapi memang serius loh buat berumah tangga gitu ya. Dia sudah kayak pingin kamu tuh bener-bener bisa
jadi pasangan dia, karena dia juga punya mimpi ya dalam sebuah hubungan. Kamu juga akan membantu seperti menyelesaikan banyak masalah yang dia punyai, dan ini adalah keuntungan buat dia. The Hierophant ya, dia sudah banyak memperjuangkan kamu nih ya, ke orang tuanya atau mungkin ke anaknya, atau mungkin juga siapa aja yang menyangkal atau yang tidak senang dengan pernikahan kamu dengan dia atau hubungan kamu dengan dia, dan dia mulai banyak seperti kayak mensupport atau apa ya, membela kamu gitu di hadapan mereka, dan menang gitu dianya. Tetapi di sini ya menjadi kendalanya, mungkin ada beberapa dari teman-teman ini yang sudah punya pasangan itu yang nggak akan sampai pada pernikahan. Tapi untuk teman-teman yang cuman single parent aja gitu, atau karena orang tua aja, itu bisa 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 menjadi lebih serius lagi hubungannya ke depan. Cuma nanti banyak kecemburuan, kesalahpahaman, ada five of wands ya. Karena mungkin ada yang baper nih, mungkin dia baper juga gitu ya. Mungkin karena ada ucapan yang terdengar ya miring, kurang baik gitu, didengarnya nggak enak di telinga dia gitu ya. Terus mungkin juga ada sebuah penghinaan, atau ya dia ngerasa direndahin kalau memang nggak ada orang yang ngomong tentang kejelekan dia, tapi dia kayak nangkepnya dia direndahin. Orangnya baper gitu, gampang banget kesinggung. Mungkin karena dia juga kurang stabil ya, pekerjaannya mungkin bagus tapi gaji nggak oke, tapi gaji bagus tapi pekerjaannya nggak oke. Jadi kayak nggak klop gitu ya, banyak omongan yang sedikit aja jelek langsung aja gitu ya dianya pesimis, terus nanti debat sama kamu, ngomong sama kamu, "Ih, kalau keluarga kamu tuh gimana? Kamu tuh ya kalau di depan keluarga kamu tuh kamu jangan rendahin aku." Pokoknya gampang banget dia itu terpengaruh gitu ya. Nggak bisa gitu dia itu diabaikan, nggak bisa dia itu bukan direndahin ya, tapi maksudnya gini, jangan ada kata-kata yang merasa dia itu nggak mampu apa-apa gitu. Walaupun dia sederhana, walaupun dia banyak kekurangan, tapi dia itu kalau dipercaya, kalau dia itu dapat kesempatan apa ya, kayak kalian memberikan kepercayaan ke dia, dia akan memberikan apa ya, semacam yakin kalau dia bisa membahagiakan kamu, asal kamu yakin dengan dia gitu loh, dari awal aja, asal kamu yakin dengan dia, kamu bisa menjaga marwahnya dia gitu ya. Nggak ngejelekin, nggak ngerendahin, ya dia akan melindungi kamu, bahkan juga dia bisa keluar dari kesusahan yang sedang dia hadapi ini. Yang penting kamu percaya dan kamu tidak merendahin deh di depan orang-orang yang apa ya, kayak keluarga gitu ya, teman, jangan sampai bikin dia malu. Karena yang aku lihat dari kartunya, orang ini memang orang yang sangat baper ya, nggak suka dibandingin. Tapi memang itu adalah salah satu kelebihan dia juga sih ya. Dia ini kan selalu dipandang punya gitu ya. Tapi memang keadaannya nggak seperti apa yang ada pada tampilan dia. Tapi dia nggak suka gitu. Jadi dia selama ini memperlakukan dirinya istimewa, terus dia menjalin hubungan sama kamu, tiba-tiba diperlakukan yang kurang nyaman. Itu bikin dia nanti sering salah paham sama kamu dan sering ribut di sini. Jadi paham ya teman-teman ya, orang ini memang bergaya modern atau orangnya sederhana tapi pemikirannya aja yang terlalu berlebihan. Jadi kamu tuh jangan membuka aibnya dia atau kekurangannya dia di depan temannya atau di depan keluarganya, kamu atau keluarga dia. Pokoknya kalau lagi ngobrol nimbrung rame gitu ya, atau kamu lagi nggak sama dia, jangan deh ngomongin dia gitu aja. Karena dia memang langsung sedihan orangnya di sini, langsung kayak dia bisa marah-marah tapi bukan marah-marah sama mereka tapi sama kamu. Dan nanti udahnya itu dia akan jaga jarak, dan susah banget dia itu buat romantis lagi kalau dia sampai ngedenger dia banyak diomongin soal kekurangannya. Orangnya kayak gitu. Tapi kalau perasaannya emang sayang, dia juga butuh kamu kok di sini. Ya, karena yang aku lihat tadi seperti di Temperance di sini dia udah ketemu banyak orang, tapi nggak ada yang bisa seperti kamu. Ngeklop banget ya pokoknya sama kamu ini, kayak seimbang gimana ya? Saling menutupi sebetulnya gitu. Dia akan baik gimana kamunya. Mungkin ini bisa terbalik ya. Kamu bisa baik gimana dianya ya.
Dia seperti itu, gitu loh. Jadi nomor satu kalau di dalam hubungan ini, kamu harus fokus ke dia gitu ya. Kalau dia ada masalah sekarang-sekarang, ya sabar, kamu bantu dia buat, menjalani, kan dia lagi ada mungkin misi ya, menyelesaikan beban-beban masa lalu atau sisa-sisa masa lalu, ya kamu di sini support dia, membantu dia. Kalau kamu nggak bisa bantu dalam hal materi tapi perasaan, ya jangan mengganggu, misalkan merendahkan dia atau bikin dia marah gitu. Mungkin dia terkenal orang yang punya nama gitu ya, atau dia dikenal orangnya bagus, ya pokoknya banyak orang yang mengenal dia itu ya ada wibawanya lah gitu. Dia nggak mau, jangan sampai kamu mengecewakan dia karena kamu doang yang tahu kekurangannya dia. Udah dia pasti kecewa banget dan ya dia emang nggak akan ngelepasin kamu, nggak akan ninggalin kamu. Tapi kecewanya ini bikin dia itu ngulur waktu buat bisa menikah atau ngulur waktu buat dia bisa romantis kembali ke kamu. Kalau kamu udah nikah ya, kalian kan nggak mungkin dia menceraikan kamu, itu nggak akan terjadi. Cuman dia susah buat romantis lagi. Jadi kalau kamu mau mengembalikan keharmonisan kamu, ya kamunya kayak harus usaha banget gitu. Dan sambil ngomong usahanya, jangan diem. Kamu selesaiin masalah dia A, B, C, D, tapi kamu diem aja. Kan dia ngerasa keenakan, tapi ada sambil ngomong. Sambil ngasih nasehat kalau udah ngeberesin. Udah ya, sampai sini ya. Kalau kamu memang masih belum berubah, aku kabur nih. Kalau yang udah menikah. Dan kita lihat energi kamu gimana ya ke dia. Yuk. Energi kamu ke dia tuh seperti apa? Ada High Prince tuh. Kamu tuh di sini pinter, balance ya. Tentang dunia, tentang spiritual. Kamu tuh orang yang apa ya? Kalau kataku sih bersinergi ya. Orangnya itu mungkin ngerti metafisika juga deh ya. Sedikit-sedikit tuh kamu paham kesalahan apa sih yang dia buat kok sampai berulang kali, udah dibantu kok nggak kelar-kelar. Kamu udah paham nih jatuhnya di mana. Jangan-jangan dia ada karma nih. Jangan-jangan dia ada yang dibohongin nih aku nih. Jangan-jangan. Jadi kamu udah ngerti ya. Dari situ kamu mungkin menyatukan puzzle-puzzle yang kamu temukan ya dari awal pacaran atau awal pernikahan, banyak yang tertutupi, lama-kelamaan terbuka dan ngerti sendiri. Jadi kamu punya waktu nanti untuk bertanya, yang kamu gundahkan ini sebetulnya itu benar-benar sedang kalian alami dan dia mungkin paling banyak membohongi kamu sehingga dia tidak pernah kelar-kelar gitu ya dari masalahnya dia. Dari awal hubungan dia udah bawa masalah, tapi dia tidak jujur, itu yang pertama. Terus nanti selama udah deket, sudah bareng sama kamu, dia juga nggak jujur, makanya dia nggak kelar-kelar masalah ini. Jadi kamu tahu, nanti tahulah satu-satu semuanya. Dan kamu ngerti, oh ternyata begini ya. Dan yang emosinya lagi mungkin kamu lebih nutup diri dan nggak mau ngomong. Bukan karena kamu sedih, karena di sini nggak ada energi sedih, tapi kayak kamu tuh pinter ya, jadi nggak mau gitu loh kamu dimanfaatin, itu yang pertama. Karena kamu udah mengetahui kekurangannya dia, kamu ngerasa kayak nggak sepadan aja kamu berdampingan dengan dia atau berpasangan dengan dia. Walaupun di sini di high prince di sini ada kemungkinan kamu untuk baik ke dia itu ada, tapi kamu hanya butuh kejujuran ya. Di sini kan high prince itu adalah sebuah yang tersembunyi, sesuatu yang disembunyikan yang akhirnya menjadi masalah. Ini aja. Kalau jujur aja ya, pasti akan ada jalan keluar gitu. Energi kamu hanya butuh kejujuran dari dia, dan kamu juga udah nggak mau denger kata-kata manis atau kamu juga nggak mau berjanji apa-apa. Yang penting dia bisa berperilaku dan kembali mau memperbaiki sikap dan mau memperbaiki hubungan. Jadi kamu bisa memberikan jalan keluar dan memberikan pendapat kamu apa yang terbaik di dalam hubungan ini bersama dengan dia. Ini energi kamu. Nah, kan ada Ten of Water ya. Kamu nih orang yang aku udah bilang lagi tadi ya, welas asihnya tinggi banget, nggak tegaan banget. Dan selalu, selalu, dan selalu, walaupun kamu tegas, tapi kamu selalu ujung-ujungnya memberi maaf. Ya, kayak sabar terus. Makanya hubungan ini tuh awet, awet banget gitu ya. Kalau yang udah menikah ini awet banget. Tapi kalau yang belum menikah, ini mungkin ada kebohongan salah satu di antara kalian ini, ada yang sudah punya
istri atau punya suami gitu ya, atau dia punya anak perempuan yang nggak setuju, orang tua yang nggak setuju, tapi perempuan ya, saudara perempuan yang nggak setuju. Ini kamu berjodoh, tapi banyak halangannya ya. Berjodoh, tapi banyak kesulitan dalam perjalanannya. Tapi kalau kamu sudah menikah di sini ya, ya kebohongan-kebohongan ini harus dibuka supaya kamu mengetahui jalan keluar dan kamu bisa mencapai tujuan bersama. Jadi kalau dianya nggak mau jujur, kamu nggak bisa kan? Nggak bisa mau jalan ke masa depan gimana, mau ngituin keuangan juga susah ya nantinya. Jadi pengennya dia jujur, kamu jadi bisa ya melihat lah gitu ya seberapa budget yang harus kamu keluarkan untuk membantu menyelesaikan masalah dia, lalu dia harus konsentrasi, berjalan lurus ke depan bersama dengan kamu ya, tapi di sini rasa sayang kamu kayak mulai berkurang karena di sini ada The High Prince ya. Kamu tuh kalau sering dibohongin, rasa sayangnya berkurang gitu. Kamu memang setia gitu, terus kamu penyayang, tapi bukan berarti kamu orangnya, apa ya, kayak gairahnya itu turun ya, nggak nafsu gitu, nafsunya turun gitu. Jadi, memang orangnya baik, nggak tegaan, tapi kalau udah dirusak kepercayaan kamu itu, kamu kayak nggak ada gairah lagi deh sama orang gitu, itu yang susah. Ya, kalau dia mau baikan lagi dalam hubungan ini, ya satu-satunya cara ya dia harus jujur. Mungkin itu ya untuk mencapai kekayaan, kejayaan dalam hidup rumah tangga. Tapi kalau untuk pacaran juga mungkin kamu males ya buat nerusin hubungan sama dia. Ini beneran deh serius. Ini kalau yang aku lihat ya, kayak kamu tuh udah kecewa banget kayak ah males lah gimana ya kayak kamu tuh wah, uang gua habis semua nih. Tapi kalau udah dalam kalian berumah tangga nih, kamu susah mungkin bercerai sama dia. Dianya sih ya, mungkin kalau laki-lakinya ya, dia susah menceraikan gitu. Kalau kamu perempuan juga kamu yang beruntung, kamu yang bersih gitu, nggak ada masalah. Dianya yang bermasalah susah menceraikan kamu. Tapi kalau pacaran, kalau cowoknya ini yang bermasalah, ya kamu yang beruntung, yang clear, nggak ada masalah, dia juga nggak mau ngelepasin kamu, dia bakal kejar kamu terus, kecuali kamunya menikah, punya anak, dia lepasin kamu gitu ya. Tapi kalau misal iya kayak gitu, kalau kamu punya anak dia lepasin, atau dia di sini udah menikah, terus dia nanti punya anak, pasti kamu dilepasin. Enggak, dia pasti kejar kamu, kecuali kalau dia perempuan, terus kamu punya anak, dilepasin sama dia. Ya paham ya? Apa sih energinya hari ini seperti itu ya, tapi aku melihat di kartu button of the deck-nya ini hubungan yang mungkin rumit ya, jadi lebih ke energinya lebih ke orang yang sudah berpasangan mempunyai orang ketiga ya. Ini teman-teman situasinya disesuaikan aja ada di mana, apakah eh, tadi aku udah bilangnya tipenya yang mana. Tipe posisinya lagi ada di jalan yang mana, oke? Tambahan ya, ini rising sun moon zodiaknya Capricorn, Aries, ada Virgo, ada Aries lagi. Aries selalu aja ya, ada ya. Mungkin Aries ini adalah bisa dibilang energi nafsunya itu adalah Aries ya, Mas Sagittarius sama Leo ya. Ini selalu ada loh dalam pembacaannya. Oh iya loh, pasti dong. Dia kan pemberi energi ya. Api gitu ya. Kalau nggak ada panas, nggak ada api, nggak ada nafsu, ya cinta itu berakhir lebih cepat, ya nggak? Oke, di sini juga ada energi dari Virgo, ada Gemini, ada Cancer. Cancer tumben cuma satu ya. Ada Cancer, Sagittarius, Taurus, dan ada Leo. Jadi kebanyakan energinya hari ini si Earth sign dengan fire sign ya. Si Cancer cuma satu loh. Biasanya Cancer banyak sekali. Dua ya? Enggak, Pisces satu. Dua ya, dua. Oke, semuanya kita lihat untuk inisialnya. Ada B, ada S, R, O, M. Kenapa selalu tidak lurus? Ada E, T,
G Z L D N Y F K J A. Oke. Gitu ya teman-teman semuanya. Kalau ada salah-salah kata dari aku, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Teman-teman, terima kasih banyak. Dan mungkin ini ada sedikit masukan ya buat teman-teman yang mungkin cari pasangan. Coba dilihat dulu aja juga pasarannya ya. Kalau teman-teman bisa lihat lah hidup teman-teman tuh mau kaya atau mau bahagia, ya cek dulu di sana. Tapi kalau teman-teman cintanya udah dari awal dipenuhi dengan nafsu, nanti perjalanannya di tengah-tengah hubungan ini baru nanti akan terbuka untuk memikirkan hal itu ya. Kemungkinan besarnya mungkin ditabrak aja pasarannya yang udah nggak sesuai. Yang penting dilihat dulu teman-teman, kalian harus punya pasangan itu tidak punya lagi kisah masa lalu, atau dia punya masalah tapi dia ceritakan semua, baru teman-teman bisa mempercayai dan memberi kesempatan. Tapi kalau teman-teman di hatinya udah ngeragu, apalagi sampai masuk dalam mimpi, ya bolehlah sharing dulu sama dianya, ada masalah nggak, ada apa gitu, harus cerita gitu. Kalau enggak pasti susah ya, karena ini ekonomi, terutama kebohongan itu jelas akan menghambat. Pertama, nafsu nggak akan keluar, kalau udah kecewa terus nafsu nggak ada, akhirnya ada perselingkuhan gitu ya kan. Nah, kalau semua itu bisa diatasi, ya mudah-mudahan ya astungkare insyaallah gitu lancar gitu ya hidupnya. Tapi namanya kita hidup di dalam dunia ini ya, tidak ada yang hidupnya istimewa ya, pasti ada saja cerita, pasti ada saja derita ya. Ya semua itu sesuai dengan mungkin kelahiran kita ya, dan ya tempat berlindung hanya Tuhan semesta. Tetap jaga diri, waspada, jangan selalu berburuk sangka ya pada diri, dan usahakan sempatkan untuk berdoa meminta perlindungan pada semesta untuk keselamatan kita ya di usia dewasa sampai tua nanti, selamat sampai tujuan. Bye semuanya.